Di tempat berbeda, terlihat Yunso bersama Yumi tengah menyeleksi orang-orang untuk menjadi sekretarisnya menggantikan Pak Jo. Tapi tak seorang pun yang diterima oleh Yunso. Hingga datanglah Kim Dan ke sana untuk mencoba peruntungannya mendekati Yunso dengan cara melamar menjadi sekretaris Yunso. Yang tentu saja Kim Dan pun langsung ditolak oleh Yunso. Tapi Kim Dan yang masih merasa jika dirinya adalah malaikat malah tanpa sengaja mengucapkan kata-kata hinaan kepada Yunso. Yang membuat Yunso marah dan langsung mengejar Kim Dan. Membuat Yumi kaget sebab Yunso seharusnya tak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu yaitu tongkat. Kim Dan yang sedang galau memikirkan cara lain. Seketika ia pun didatangi oleh Yumi untuk mengatakan jika dirinya diterima menjadi sekretaris Yunso. Dan kini secara langsung Kim Dan pun tinggal di rumah Yunso. Keesokan harinya, kesibukan pun kini harus dialami Kim Dan untuk melayani Yunso. Bahkan, Kim Dan yang tak memiliki basic pergelutan, ia terpaksa untuk bisa menguasainya. Dan harus melihat secara langsung kelakuan Yunso kepada pelayannya. Hingga di suatu hari, saat Yunso sedang berjalan di rumahnya, dirinya begitu murka ketika mendapati halaman rumahnya dipenuhi dedaunan. Membuatnya langsung mengumpulkan semua pelayan rumahnya dan menanyai mereka satu persatu karena dianggap tak becus dalam bekerja. Kim Dan yang memiliki sifat baik malah menyuruh para pelayan itu untuk pergi dan melanjutkan pekerjaan mereka yang lain. Membuat Yunso marah dan menyuruh Kim Dan untuk membersihkan halaman rumahnya seorang diri sampai bersih. Hingga saat malam, disertai hujan, Kim Dan terus menyapu halaman, namun tak diduga sayap malaikat miliknya tiba-tiba muncul. Membuat Kim Dan panik sebab bersama dengan itu Yunso memanggilnya. Yunso yang mencari keberadaan Kim Dan, dirinya kembali mengalami trauma akan masa lalunya hingga membuatnya mengalami gangguan panik. Dan tiba-tiba sebuah lampu hias yang berada di atas Yunso terjatuh. Akan tetapi Kim Dan dengan sayap malaikatnya langsung melindungi Yunso. Bahkan dengan jantannya, ia menggendong Yunso untuk menghindari serpihan beling. Di momen itu, perasaan yang berbeda dirasakan oleh Yunso. Tetapi saat Yunso kembali sadar, ia pun langsung menyalahkan Kim Dan, menganggap jika Kim Dan adalah seorang kang cabul yang cosplay menjadi malaikat. Membuat Kim Dan semakin pesimis bisa mendapatkan hati seorang Yunso yang sangat bengis. Setelah itu, walaupun Yunso memiliki sifat bengis, tapi ketika ia mengingat jika Kim Dan terluka saat menyelamatkannya, Yunso pun memanggil Kim Dan memberikan salep agar luka Kim Dan bisa cepat sembuh. Walaupun sebenarnya luka Kim Dan telah sepenuhnya sembuh. Hingga ketika pagi, diam-diam Yunso mulai memperhatikan Kim Dan mulai terbiasa dengan kehadiran Kim Dan di dekatnya. Dan berharap jika Kim Dan datang ke kamarnya untuk mengecek keadaan dirinya. Tapi ternyata yang datang bukanlah Kim Dan, melainkan Yumi untuk menanyakan apa yang terjadi semalam. Kim Dan sendiri terlihat sedang mencari tahu penyebab lampu hias yang tiba-tiba jatuh dan hampir mencelakai Yunso dari ketua pengaman rumah, serta para pekerja yang mengurus lampu. Akan tetapi, Yunso yang melihat tindakan Kim Dan terlalu lembek, Yunso pun dengan gayanya langsung menginterogasi para pekerja. Tetapi kali ini, entah sudah muak atau memang itu adalah rencananya, ketua pengaman rumah langsung menyatakan mundur dari pekerjaannya dan disusul dengan semua pegawai yang lain. Membuat Yumi kembali dipusingkan dengan sikap Yunso. Yunso kemudian menyuruh Yumi untuk memanggil petugas CCTV untuk melihat CCTV. Membuat Kim Dan yang mendengar itu sontak saja panik. Sebab ia takut jika ketika sayapnya tiba-tiba muncul, hal itu terekam oleh CCTV.
Untung saja ketika rekaman itu diperlihatkan oleh petugas CCTV kepada Yunso, ketika menit di mana sayap Kim Dan muncul, seketika rekaman tersebut mengalami error. Yang ternyata si petugas keamanan itu tak lain adalah senior Kim Dan, membuat identitas Kim Dan masih aman. Kim Dan pun lalu menanyakan kenapa sayapnya itu tiba-tiba muncul. Seniornya pun menjawab jika semua itu berkaitan dengan hujan. Hingga tak lama, Kang Woo datang membawa seorang detektif untuk menyelidiki kejadian yang menimpa Yunso semalam. Walaupun itu ditolak oleh Yunso, tapi Kang Woo tetap bersikeras karena mencurigai Kim Dan adalah orang di balik kejadian yang hampir mencelakai Yunso. Tapi ternyata detektif yang dibawa oleh Kang Woo pun tidak bisa menemukan sedikit pun petunjuk. Sebab sebelumnya ternyata Kim Dan lebih dulu membersihkan tempat itu, karena ia tak mau melihat bulu sayapnya yang berserakan ditemukan oleh orang lain. Setelah itu, Yunso lalu menyuruh Kim Dan untuk membawa mobil miliknya, karena ia ingin pergi ke suatu tempat. Akan tetapi, Kim Dan berkata jika dirinya sama sekali tidak bisa mengendarai mobil. Untuk itu, pada akhirnya Kang Woo lah yang mengemudikan mobil tersebut. Dan tujuan Yunso adalah untuk berziarah ke makam orang tuanya, yang mana di sana Kim Dan mendengar isi hati Yunso yang begitu tertekan dengan keadaan yang selalu menjadi target orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Selesai berziarah, Kim Dan yang mendengar curhatan Yunso kemudian mengatakan jika dirinya akan membantu Yunso untuk kembali bangkit dari keterpurukannya saat ini, serta mengatakan kembali jika tujuannya adalah Yunso, dan membuat Yunso salting dan perkataan Kim Dan. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun membuat Kim Dan langsung ketakutan karena takut identitasnya terbongkar. Ia pun berpamitan kepada Yunso untuk mengambil payung di dalam. Saat Yunso sedang menunggu Kim Dan, Kang Woo kemudian datang untuk mengutarakan tujuannya. Jika dirinya ingin melihat kembali Yunso menjadi seorang penari balet seperti dulu. Kang Woo berjanji akan sepenuhnya membantu Yunso. Dan di sana Kang Woo pun mengungkapkan perasaannya terhadap Yunso jika selama ini dirinya menyukai Yunso. Namun, scene kemudian langsung berpindah. Ketika mereka akan pulang saat tengah jalan, tiba-tiba Kang Woo hampir menabrak sesuatu dan membuat mobil yang mereka tumpangi tergelincir. Dan hal itu mengingatkan Yunso ketika dirinya mengalami kecelakaan bersama Pak Jo. Lalu mengingat saat seseorang menggenggam tangannya dan orang yang dia ingat adalah Kang Woo. Kang Woo pun kemudian menyerahkan anting milik Yunso yang terjatuh ketika mengalami kecelakaan dulu, membuat Yunso merasa jika saat itu orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Kang Woo, yang padahal kita tahu adalah Kim Dan. Sementara itu, diperlihatkan orang yang berniat mencelakakan Yunso adalah ketua keamanan rumah, yang mana itu adalah suruhan dari Yongja, bibinya Yunso. Balik lagi ke Yunso yang ternyata menolak ajakan Kang Woo untuk kembali menjadi penari balet. Kang Woo sendiri ternyata sudah mencari tahu semua informasi mengenai asal-usul Kim Dan. Dan membuat Kang Woo merasa keheranan ketika melihat profil milik Kim Dan yang tak memiliki riwayat apapun. Di sisi lain, Kim Dan sendiri sedang menghitung sisa waktunya yang masih belum mendapatkan hasil untuk mengambil hati Yunso. Keesokan harinya, Kim Dan dikejutkan dengan Yunso yang histeris melihat anjing kesayangannya keracunan karena tak sengaja memakan kue yang semalam Kim Dan terima dari Kang Woo. Dan pada akhirnya, anjing itu pun harus mendapatkan perawatan. Setelah itu, Kim Dan mengatakan kenapa Yunso sangat menyayangi anjingnya. Yunso menjawab jika anjing itu adalah keluarga terakhir baginya. Lalu Kim Dan pun kembali mengatakan jika Yunso tak perlu merasa sendiri, sebab ada dirinya yang akan selalu menemani Yunso, serta ada juga Yumi yang sudah menganggap Yunso sebagai bagian dari keluarga. Bersamaan dengan itu, ternyata si bibi Yongja sudah berada di rumah Yunso dan terlihat menggunakan kunci duplikat yang diberikan ketua keamanan rumah tadi. Ia pun masuk ke sebuah kamar untuk mencari sesuatu. Dan tak lama kemudian, Yunso pun datang dan langsung marah melihat bibi beserta keluarganya berada di sana dengan alasan ingin merayakan kesembuhan mata. Yunso yang sudah mengetahui gelagat kerabatnya langsung mengusir mereka.
Tetapi hal itu membuat Kim Dan marah karena merasa jika Yunso sudah berlebihan. Dan terjadilah saling lempar kue bolu otak. Dan diakhiri dengan jambak-jambakan. Hingga pada akhirnya Kim Dan yang sudah sangat kesal memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Yunso. Kemudian membuat Yunso hanya bisa menangis meratapi keputusan Kim Dan. Malam harinya, Yumi terlihat menemui Kim Dan untuk membujuknya agar mau kembali bekerja. Hal itu pun ditolak oleh Kim Dan, tapi dengan bantuan air jahat yang memabukkan membuat Kim Dan kembali ke rumah Yunso. Yang ternyata Yunso pun sangat merindukan sosok Kim Dan. Dengan keadaan mabuk, Kim Dan pun meminta maaf kepada Yunso. Dan dengan sapu tangan miliknya, ia membalut luka Yunso yang disebabkan pertengkaran dengannya tadi. Di momen itu, Kim Dan pun mengatakan kepada Yunso untuk percaya kepadanya yang akan membuat Yunso bisa kembali seperti dulu bersinar layaknya sinar matahari. Hingga membuat Yunso terpesona dan pasrah ketika Kim Dan akan menciumnya. Namun ternyata Kim Dan langsung tak sadarkan diri karena pengaruh air jahat. 거봐, 넌 춤출 때가 제일 이뻐.